Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Masjid Jami Al-Ihsan, Kecamatan Cibinong, alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini semua dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang hadir dari rumah yang udah ngelangkahin kaki ikhlas lillahi ta'ala nyari ridha Allah, datang ke sini mudah-mudahan pulang-pulang kita makin jadi istri soleha sesuai tema kita, bahasan kita pada pagi hari ini. Bagaimana jadi istri solihah? Sudahkah kita jadi perempuan solihah? Sudahkah kita jadi wanita solihah? Solihah itu maknanya baik, bagus, cek orang Sunda nama bager, gitu ya. Ih, meni cakep, meni solihah. Kalau laki-laki solih, perempuan solihah. Lawan kata solih dan soliha adalah toleh dan toleha. Makanya ibu-ibu kalau gendong anak, gendong bayi, jangan suka dicadel-cadelin. Kita gendong anak, anak toleh, anak toleh, anak toleh, anak toleh gitu ya. Anak toleha nih, oh itu sudah merubah makna. Kalau soliha artinya baik, bagus, toleha artinya durhaka. Jadi kalau ibu gendong anak sambil dicadelin, anak toleh, doain anaknya jadi anak durhaka. Hati-hati, cadel boleh tapi jangan semua kita cadel-cadelin. Kalau cuman sekedar cadel, mau minum tutu nih, iya, ulu, boleh. Tapi kalau bahasa Arab kita rubah-rubah makhraj penyebutan hurufnya, maknanya juga jadinya berbeda. Jadi soleh lawan katanya tolih, soliha lawan katanya toliha, durhaka. Ada perempuan soliha, ada perempuan durhaka. Al-Quran sudah menceritakan dengan jelas, gamblang bagaimana kisah wanita-wanita soliha. Ada juga kisah perempuan-perempuan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen bahas yang durhaka dulu sebelum masuk yang soleha. Karena yang dibahas kudu yang buruk dulu baru yang baik-baik. Betul ya Bu? Dalam Al-Quran ada 3 kisah perempuan durhaka yang Allah kisahkan, ceritakan. Pertama yaitu istrinya Nabi Nuh. Yang kedua istrinya Nabi Lut, ya. Dan yang ketiga adalah istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Itu 3 perempuan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Pertama istrinya Nabi Nuh sama Lut. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Pertama istrinya Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Lut. Dua-duanya durhaka sama Allah, durhaka sama suami, gak mau taat sama suami. Kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh bikin kapal besar karena nanti Allah bakal ngasih bencana, banjir bandang, banjir bah yang merendam satu negara, satu kota tersebut. Ketika Nabi Nuh lagi bikin tuh kapal, dikatain sama orang-orang sekitar, ini Nabi Nuh gila apa bagaimana ya? Kok di daratan bikin kapal, hujan kagak ada, banjir kagak ada, dia bikin kapal, dibilang gila. Anak istri yang kudunya jadi support system suami, dia dukung suami, malah ikut ngejek. Kalau bahasa orang Cibinongnya, abang, iya dah abang waras apa kagak sih? Masa kering begini di daratan kok abang bikin perahu besar? Kayaknya abang kagak waras deh, kata bininya. Anaknya pun ikut-ikutan. Makanya yang tidak selamat itu salah satunya adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Apa pesan yang ingin saya sampaikan ibu-ibu sekalian? Sebaik-baiknya orang tua belum tentu kesolehannya sama kayak orang tuanya. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak curhat, ustazah, ya Allah, saya susah bener nasehatin anak,
saya susah bener nasehatin pasangan. Memang saya katakan dakwah paling sulit adalah dakwah dengan keluarga sendiri. Kita ngajak orang gampang, ngajak kerabat gampang, tapi kita dakwahin keluarga kita sendiri itu yang susah. Ibu punya orang tuanya kurang paham agama, kita lebih paham, kita bilang sama orang tua, mah sholat ngapa, ikut ngaji ngapa mah? Lu mah anak, jangan nasihatin orang tua mulu. Kita juga tahu yang namanya sholat mah wajib, udah kagak usah deh nasihatin orang tua. Paling susah nasihatin keluarga sendiri. Tapi nasihatin orang gampang gak? Gampang. Saudara sendiri, keluarga, anak, orang tua susah. Bukan hanya kita, tapi itu yang terjadi sama para nabi, salah satunya Nabi Nuh. Makanya ketika banjir bah datang, apa yang terjadi? Anaknya Nabi Nuh sama istrinya nggak mau ikut naik. Tetangga, kerabat, orang jauh ikut naik, ternaknya dibawa, hartanya dibawa. Bininya sama anaknya nggak mau. Kata Nabi Nuh, kenapa kalian nggak mau naik ke perahu saya? Apa mereka bilang? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Enggak deh, kami nggak percaya naik ke situ, nggak bakalan selamat. Kita mau naik ke bukit aja yang lebih tinggi. Ternyata belum sampai naik ke bukit, habis dikejar sama air, mati anak istrinya. Nggak beriman kepada Allah. Ini model istri durhaka yang lakinya soleh. Jadi rumah tangga tuh macem-macem, bu, ibu. Rumah tangga tuh macem, betul apa enggak? Ada suaminya soleh, istrinya ada istrinya soleha, lakinya, ada istrinya soleha, lakinya soleh, anaknya soleh, mertuanya durhaka. Mertuanya bikin ribut aja, ada ya? Ada yang mertuanya baik, lakinya baik, bininya baik, anaknya baik, iparnya kagak baik. Asal kita bikin status diaduin mulu sama mertua. Betul ya? Ada baru beli baju, ada jalan-jalan di komen sama ipar, enak bener jalan-jalan mulu. Kali-kali ngasih ngapa sama orang tua? Lah dia nggak tahu kita ngasih sama orang tua. Ipar, betul nggak bu? Ada iparnya bagus, mertuanya bagus, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya taat banyak. Ujiannya satu, ekonomi. Ada yang ekonominya bagus, suami istri bagus, mertua bagus, orang tua bagus, ipar bagus, tetangga bagus. Satu ujiannya, belum dikasih anak sama sekali. Jadi masing-masing rumah tangga punya ujian. Makanya enggak semua mulus berjalan. Kalau ada ibu-ibu bilang, aduh ustazah, ya Allah, saya mah jadi istri udah soleha, perasaan. Kan baru perasaan kita doang. Lah kalau menurut orang belum tentu. Lah kalau perasaan saya soleha, tapi nggak tahu dah perasaan laki saya udah soleha apa belum. Nah maka kita lihat, nanti kita lihat ciri-ciri perempuan yang solihah seperti apa nih. Kita lihat dulu yang durhaka. Pertama istrinya Nabi Nuh, kedua istrinya Nabi Lut. Nabi Lut itu nabi yang diutus ke kaum Sadum. Kaum Sadum yang suka sesama jenis. Sekarang rame LGBT. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Angka pernikahan mulai menurun. Sekarang banyak anak muda nggak mau nikah. Salah satunya penyakitnya adalah berubahnya orientasi seksual. Nggak lagi suka sama lawan jenis, tapi sukanya sama sesama jenis. Ini kasus seperti ini udah ada sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Lut. Bahkan satu ketika Allah utus malaikat, 2 malaikat datang nyamar jadi laki-laki ganteng. Pokoknya nggak boleh dah kalau ada laki-laki ganteng lengah sedikit lewat tuh kampung, abis sama laki-laki di kampung itu. Nyamar malaikat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Lut alaihissalam. Masuk-masuk. Nabi Lut tahu nih yang nyamar laki-laki ganteng, malaikat. Ngobrol, kata Nabi Lut, kenapa kalian menyamar jadi laki-laki tampan? Ini pasti kalau tahu nih
Masyarakat sini para laki-lakinya habis kalian nih jadi mangsa mereka semua. Karena istrinya durhaka, istri yang gak taat sama suami, dia lebih senang ngikutin apa kata orang dibanding lakinya sendiri yang beriman kepada Allah. Bagaimana ceritanya ustazah, ketika ada tamu tuh ganteng 2 orang datang, istrinya ngintip, nengok siapa, wah cakep tuh 2, udah deh, saya laporin deh sama masyarakat sekitar. Keluar rumah istrinya, dia bilang sama tetangga-tetangganya yang udah gak suka lagi sama pasangan perempuan, di rumah saya ada tamu laki-laki ganteng 2 orang lagi, datang berduyun-duyun, berbondong-bondong pengen memangsa tuh laki-laki. Mereka bilang, wahai Lut, keluarkan tamu laki-laki kamu yang ada di dalam, kasih ke kami tamu tersebut. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Ternyata dia marah sama istrinya. Istrinya lah yang durhaka dan melaporkan itu kepada masyarakatnya. Ini sama kejadian zaman sekarang, Bu. Mungkin kita nggak kayak istri Nabi Lut, tapi secara model sama apa kagak? Ada bini yang hobinya buka aib suami. Tuh kayak istrinya Nabi Lut apa enggak? Keluar dia diem duduk sama tetangga, tiba-tiba semua tentang lakinya dia omongin. Ada lagi zaman sekarang nggak perlu ngumpul-ngumpul, lewat media sosial dia bikin status. Ibu-ibu punya WA di sini? Punya Facebook? Lebih sering bikin status di mana? WA apa Facebook? WA. Bikin status. Ya Allah, gedek bener sama laki gue hari ini. Dikasih uang belanja cuma 5.000. Biasanya sehari 500.000. Di komen, di love, di like sama banyak orang. Bu Haji, ngapa Bu Haji? Iya laki saya begini. Akhirnya gibah, udah gibah membuka aib pasangan, makin dikomporin, dipanasin, bikin lagi status di Facebook yang like banyak, yang komen tetangga, kawan ngaji. Bu Haji, udah saya bilang dari dulu jangan kawin sama dia. Bu Haji mah tetap baik kawin sama dia. Tuh kan begitu rumah tangganya. Ada lagi yang komen, udah Bu Haji laki begitu nggak usah diterusin, ceraiin aja, tinggalin aja, cari aja yang baru. Makin jadi kompor orang. Ini modelnya sama. Ada istri zaman sekarang mungkin nggak kayak istri Nabi Lut, tapi dia berani membuka aib keluarga yang harusnya ditutup tapi disampaikan sama orang-orang sekitar. Tuh, 2 perempuan durhaka dalam Al-Quran. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Yang ketiga, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Diabadikan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu wa ma sayasla naran dhata wa imra'atuhu hammalatal fiji. Orang sini hafal Quran semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Tabats anak kecil ge hafal tabats mah. Ya, alhamdulillah. Ini diabadikan dalam surah Al-Lahab. Abu Lahab. Nah, ini pas banget lagi bulan Muludan Maulid Nabi. Bu, Ibu kenal sama Abdul Uzza? Kenal Abdul Uzza? Abu Lahab kenal? Nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Cuman dipanggil dengan panggilan Abu Lahab. Nah, ibu-ibu kenal sama Nikita Mirzani? Kenal. Anaknya siapa namanya Bu? Loli. Pacar anaknya siapa? Allahu Akbar. Sampai si padel-padel hafal aja. Jangan deh, jangan sampai kita lebih hafal artis. Ya, keluarga Rapi Ahmad kita hafal. Keluarga Baim Wong nih lagi rame, Baim Wong sama Paula. Ibu-ibu 3 hari 3 malam kagak bisa tidur, mikirin kesian benar si Paula ya katanya. Ya Allah ya Rahman, kita lebih hafal berita artis, gosip terbaru, nama keluarga artis, tapi begitu kita bahas sirah nabawiyah banyak yang lupa. Saya yakin orang sini bukan nggak tahu, lagi banyak pikiran ya.
Tapi insya Allah orang sini mah demen ngaji, apal semua. Nanti pulang dari sini buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, buka Facebook, searching siapa nama keluarga Nabi, pamannya siapa, ayahnya siapa, bibinya siapa, yang nyusuin Nabi siapa, istrinya ada berapa, anaknya jumlahnya ada berapa. Ya, biasanya kita kalau pakai syair lebih cepet, betul ya? Anak-anak Nabi jumlahnya ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tuh kalau pakai lagu apal. Coba kalau disebutin satu-satu, blinger kita. Siapa ya katanya? Istri Nabi ada 11, Aisyah tua, Hafsah tua, Sauda, Sofia tu, Maimunah tua, Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum maradiyah. Ulangin Bu. Nanti kita searching deh, kita cari di YouTube begitu ya. Itu kalau pakai lagu syair biasanya lebih cepat, enak ya. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Abu Thalib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul. Yang penuh suka duka. Pokoknya udah paling adem bener kalau pakai lagu ya Bu ya. Syair cepet apalnya tuh. Jadi itu paman Nabi. Abu Lahab tuh asli namanya Abdul Uzza, cuman dipanggilnya Abu Lahab sesuai dengan nama surah. Al-Lahab ini yang ngisahin Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil. Jadi ini dua-dua sama suami istri durhaka, nggak beriman sama Nabi. Kadang ada, mohon maaf, ada suaminya durhaka tapi bininya bagus, suka nasehatin, ada nggak? Bang jangan gitu dah bang, jangan pelit bener, kita sama saudara bang, kalau bisa bagi-bagi dah, jangan semua kita makan. Bang jangan begitu dah, kalau bisa abang kumpul ikut jamaah di masjid, jangan di rumah baik main game bang. Aduh, tuh ada bini yang nasehatin. Tapi ada bini yang jadi kompor suami, lakinya berantem sama saudaranya, bininya makin jadi kompor. Bang emang adiknya abang emang begitu orangnya katanya, dia kagak seneng lihat kita bahagia bang. Bener dah, dari awal kawin begitu modelnya, makin jadi kompor. Hati-hati. Makanya ini model Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Abu Lahab benci sama Nabi, ini Ummu Jamil makin ngomporin. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang bawa kayu bakar, artinya istrinya tukang ngomporin lakinya. Maka dua-dua menjadi ahli nar, ahli neraka. Ini ada pertama, istri durhaka, perempuan durhaka. Perempuan ini kan kita Bu, selama hidup posisi kita ada 3. 1, jadi bintun soliha, anak yang taat sama orang tua. Jadi kalau ada anak perempuan, dia sudah berhasil menjaga kesuciannya, kehormatannya, dia taat sama ibu bapaknya, kemudian dia menikah, menemukan suami yang baik, dia lulus jadi bintun soliha, anak yang taat sama orang tua. Yang kedua, posisi seorang perempuan itu zaujatan muti'atan, istri yang taat sama suami. Kalau belum nikah taatnya sama orang tua. Apa kata orang tua selama baik? Dengerin. Tapi kalau nggak baik jangan. Sama kayak permasalahan jodoh. Saya mau nanya di sini, yang hadir sudah nikah semua? Bu Haji udah nikah semua ya Bu Haji ya? Belum 2 kali. Udah nikah ya? Ada yang belum nikah?
Ada. Oh, Masya Allah, ini beberapa ya, ada ya. Kita yang belum nikah, poin utama taatnya sama orang tua. Ini banyak anak yang pas nyari jodoh dia nggak dengerin apa kata orang tua. Kata orang tuanya udah sama itu aja tuh. Makanya jadi orang tua juga harus objektif ngelihatnya pakai pandangan syariat. Jangan pakai pandangan dunia. Ada orang tua yang anaknya boleh dilamar kalau yang lamar bawa uang bawaan 500 juta. Maharnya 500 juta, mobilnya minimal kudu Avanza atau Xenia. Ya, syukur-syukur bawanya Alphard. Karena ada orang tua yang begitu. Begitu ngelamar anaknya yang ditanya, bukan kamu hafal Quran gak? Kamu sholat 5 waktu gak? Kamu bisa ngaji gak? Bukan. Tapi yang ditanya kerja di mana? Gaji berapa sebulan? Orang tua bagaimana? Dan lain sebagainya. Tuh awal yang ditanya harusnya agama. Biarpun yang datang cuma naik sepeda BMX, ya, maharnya cuma sholawat, tapi kalau dia hafal Quran 30 juz, diterima apa kagak? Kayaknya mikir-mikir mau nerima nih ibu-ibu. Ada yang datang pakai mobil Mercy, maharnya 100 juta, ganteng lagi, terima apa enggak? Tapi nggak bisa ngaji. Benar, kata ibu-ibu, gampang tinggal diajarin habis nikah nan. Tidak semudah itu ya Bu ya. Nah ini. Jadi posisi kedua seorang perempuan adalah zaujatan muti'atan, jadi istri yang taat sama suami. Nyatanya taat itu sulit. Nah ini nanti berkaitan dengan sudahkah kita jadi istri soleha. Perasaan mah perasaan. Saya soleha bener deh ustazah. Ya perasaan kita mah boleh-boleh aja ya Bu ya. Zaujatan muti'atan, istri yang taat. Yang ketiga, posisi seorang perempuan adalah madrasatul ula, jadi sekolah pertama buat anak-anaknya, jadi ibu yang baik. Karena banyak ibu yang gak baik, ibu yang gak nyontohin hal-hal teladan sama anak-anaknya. Banyak ibu yang gak ngajarin anak perempuannya nutup aurat. Banyak ibu yang cuma sibuk ngaji Senin sampai Minggu, dia lupa ngajak anak-anaknya juga ngaji. Banyak istri yang dia sholat tapi dia lupa nyuruh sholat keluarganya. Ini padahal kita madrasatul ula, sekolah pertama buat anak-anak kita. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri soleha. Bagaimana ciri istri soleha? Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, dalam surah An-Nisa. Ciri perempuan soliha yang pertama qanitat, dia taat sama suami, terjaga selama yang diperintahkan suami hal yang baik wajib ditaatin. Tapi kalau suami nyuruhnya hal yang buruk, kita nggak taat, boleh lebih harus mengutamakan taat kepada Allah dibanding suami. Contoh, kata laki bilang begini, mama nggak usah pakai jilbab dah, jelek mama pakai jilbab, tua. Bagus mama pakai baju yang you can select buang, ininya kelihatan, ini kelihatan belakang, yang seksi. Papa kan bawa mama jadinya seneng kalau mama seksi begini. Tuh model laki yang begitu butuh ditaatin apa enggak? Kalau kita ngebangkang sama dia boleh enggak? Boleh. Model laki yang nyuruh istrinya buka aurat, boleh kita enggak taat sama dia, karena lebih penting kita taat sama aturan Allah. Kata suaminya, mah gak usah sholat, mama layanin papa aja, sholat mah gak usah dikerjain, biarin. Masuk waktu sholat, lakinya pengen dilayanin, ngeduluin ngelayanin suami apa sholat? Yang mana tuh kira-kira? Contoh begini, laki pulang kerja zuhur, dia mau makan udah kelaparan, ngambilin makan laki dulu apa sholat dulu? Yang mana nih kira-kira nih? Ngambilin suami makan dulu apa sholat dulu?
kalau waktunya masih panjang ambilin dulu makannya, baru kita sholat. Tapi kalau waktunya sedikit, kita bilang, bang saya sholat dulu baru ngelayanin abang. Itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, utamain pasangan dulu baru sholat sunnah. Contoh, ibu mau sunnah duha, suami mau berangkat kerja, bentar ya bang sholat duha dulu. Sholat duhanya 12 rakaat. Kata lakinya, lama bener nungguin bininya. Tuh yang harus diutamain suami apa sholat duha? Suami. Kalau lagi sholat duha suami manggil, wajib dibatalin nggak? Kalau sholatnya sunnah, batalin, penuhi panggilan suami. Tapi kalau sholatnya fardu, jangan dibatalin, karena lebih utama taat sama Allah dibanding menuhin panggilan suami. Tuh. Jadi fasolihatu qanitat, istri yang soleha ciri pertama dia taat sama suaminya selama suaminya menyuruh kepada hal yang baik, bukan kemaksiatan. Ada suami, beberapa waktu lalu saya baca berita, ada suami yang tega menjual istrinya sendiri. Tuh kalau model begini ditaatin boleh nggak? Enggak. Nauzubillah min dzalik. Dulu di zaman jahiliyah, zaman Nabi, ada beberapa macam pernikahan. Salah satu pernikahan itu namanya pernikahan yang dimana saya lupa istilahnya, tapi suami itu boleh tukeran istri sama tetangganya. Itu zaman jahiliyah sebelum adanya Nabi SAW. Jadi model pernikahan zaman dulu unik. Ada model pernikahan yang dimana kalau ada perempuan masang bendera di depan rumahnya, tandanya laki-laki siapapun boleh datang untuk menggaulinya. Misalkan yang gaulin 10 orang laki-laki, dia hamil, dipanggil qadhi yang nyelesain nih, dipanggil 10 laki-laki, yuk kita lihat nih anak ini udah lahir. Nih anak lahir, bapaknya siapa yang antara 10 orang ini? Maka ditimbang-timbang, dilihat persamaannya. Oh kalau hidung nomor 3 katanya. Oh enggak, ini lebih cocok muka, bentuk muka yang nomor 5. Kan zaman dulu nggak ada tes DNA. Ya, itulah kenapa perempuan nggak boleh punya suami lebih dari 1. Karena bingung bapaknya yang mana. Makanya ada syariat kenapa perempuan setelah suaminya meninggal atau ketika dia bercerai dari suaminya, perempuan menghadapi masa iddah. Karena masa iddah ini adalah masa untuk mengetahui kekosongan rahim perempuan. Kalau kelar masa iddah baru dia boleh nikah lagi untuk membedakan nih anak-anaknya siapa. Kalau masa iddah nggak ada buat perempuan, malamnya dia ditalak sama suami pertama, besoknya dia nikah sama laki kedua. Padahal malam sebelum ditalak dia habis hubungan suami istri. Besok kan dia hubungan suami istri sama laki kedua, hamil, anaknya anak siapa? Nggak tahu. Maka itulah indahnya Islam. Islam punya aturan, punya konsekuensi hadirnya masa iddah. Zaman dulu sebelum datangnya Nabi SAW, sebelum datangnya Islam zaman jahiliyah, perempuan dia boleh bergaul sama banyak laki-laki. Kalau punya anak dikumpulin tuh laki, dilihat yang persamaannya paling banyak, tuh laki yang kudu nikahin perempuan tersebut. Oh udah deh akhirul kalam, ternyata yang paling banyak persamaan yang nomor 8 kudu nikahin. Begitu. Jadi ada model pernikahan yang masang bendera depan rumah. Ada lagi tukar-tukaran pasangan, tetangga punya bini, kita punya bini, tukeran deh yuk. Berapa sebulan aja, nanti ganti lagi. Tuh kalau, ya Allah, kalau zaman jahiliyah masih ada, nyampe zaman sekarang ya Allah, nggak ngerti lagi deh. Cuman zaman sekarang banyak orang yang hidupnya kayak zaman jahiliyah juga. Betul nggak Bu? Ada orang lahirin anaknya dibunuh, dikubur hidup-hidup. Aborsi di mana-mana, MBA, married by accident, perzinahan, free sex di mana-mana. Anak SD, anak SMP sudah hamil di luar nikah. Banyak dispensasi pernikahan, anak di bawah umur mengajukan pernikahan ke pengadilan agama, KUA dan lain sebagainya.
Anak SD, kemarin ada berita, anak SD kelas berapa saya lupa, ditemukan di area kuburan TPU sedang melakukan hubungan suami istri. Anak SD. Makanya anak SD zaman sekarang pacaran panggilannya udah ayah bunda. Ini ibu-ibu harus diperketat juga, ditengok lagi anak cucu kita. Dia WA-WA anak SD sekarang main handphone pinter. WA terkirim, assalamualaikum ayah, waalaikumsalam bunda. Ayah lagi apa? Ayah lagi siap-siap mau berangkat sekolah. Bunda, nanti ayah mau main bola ya pulang sekolah sama teman-teman. Iya bunda juga mau main Barbie nanti sama teman-teman. Selamat belajar ya ayah, anak SD loh. Iya mending kalau cuman WA-WA-an ayah bunda. Ini kan SD zaman sekarang udah dewasa. Masya Allah. Jadi kalau dulu zaman jahiliyah, zaman sekarang hampir mendekati kemiripan bagaimana zaman jahiliyah dulu terjadi. Makanya itulah tugas kita sebagai seorang istri. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalau tadi dalam Al-Quran disebutkan fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang soleha cirinya dua, dia taat sama menjaga. Taat menjaga, dia taat sama suami, taat sama Allah, taat sama Rasulnya. Dia menjaga auratnya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga aib keluarganya, menjaga harta yang dititipkan oleh suaminya, anak-anaknya. Ini yang disebut hafidhat. Dua, taat sama hafizat. Makanya tugas istri nggak banyak, cuman taat dan menjaga. Kalau ada yang bilang tugas istri ngepel, nyapu, nyuci piring, bukan, itu bukan tugas istri. Tugas istri mah cuman taat sama suami. Betul nggak Bu? Kalau suami nyuruh kita nyuci piring, cuci. Kalau suami nyuruh kita masak, masak. Tuh namanya model istri yang taat. Ini cuma dua, taat, hafidhat, menjaga. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasul? Ciri perempuan salihah, almar'atus salihah idza nazarta sarratska. Perempuan salihah itu mungkin nggak udah kita lakuin nih. Pertama, kalau dipandang suami menyejukkan hati. Ya Allah, bini saya biarpun skincare-nya nggak begitu mahal, dia pakainya apa? Bedak Kelly. Alhamdulillah yang murah-murah ge cocok, ya Bu ya. Dia mah banyak wudu, min asari sujud, rajin sujud. Tapi kalau dipandang sama suami, wajahnya tersenyum, adem, kata-katanya lembut. Ayah pengen makan. Itu ibu tahu Syahrini? Tahu Syahrini? Syahrini cara ngomongnya gimana? Tuh begitu harusnya model bini soleha kalau ngomong depan suami, manja kayak Syahrini. Cantik, cantik. Gitu ya. Papa, mama cantik, cantik papa. Ulu papa. Ya. Suami seneng gak kalau kita begitu? Oh, tapi kata orang Cibinong, lakinya nih bini gue kesambet apaan? Tumben-tumbenan begitu ngomongnya ya. Ya lagi sakit apa bagaimana? Tapi itulah, maka Nabi bilang perempuan yang saleha kalau dipandang suami menyejukkan hati. Makanya doa kita kalau habis sholat apa ibu-ibu sekalian? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasanganku, anak cucu keturunanku, diriku itu jadi qurrata a'yun, enak dipandang. Bukan cuman enak dipandang mata, tapi buat hati itu tenang. Ada istri yang cantik tapi jadi beban hati suami. Betul gak? Istrinya cantik, tapi nafkahnya sehari kudu 5 juta. Ke salon harus seminggu 2 kali. Skincare-nya paling murah 1 juta. Ada cantik sih, enak dipandang, tapi nggak tenang hati suaminya. Betul? Tapi ada istri yang nggak begitu cantik,
cantik. Kan cantik itu relatif. Betul nggak Bu? Pandangan mata kita ngelihat cantik tuh tiap orang beda-beda. Cantik itu nggak mesti hidungnya mancung, kulitnya putih, badannya tinggi. Ya, ada orang mancung dipandang lama-lama kagak enak juga. Betul nggak Bu? Ada orang putih kulitnya dipandang lama-lama kagak enak juga. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja kalau mandang kok enak bener begitu. Ini salah satunya orang yang min asari sujud sama ahli wudhu. Maka ibu-ibu di sini saya yakin skincare-nya air wudhu semua. Insya Allah jadi wanita soleha semua ya Bu ya. Kita nggak pernah lepas wudhu, masya Allah. Ini yang bikin wajah kita bercahaya, apalagi depan suami. Yang paling utama kalau pengen suami tenang ngelihat muka kita, banyakin senyum depan suami. Jangan ngelekep mulut tuh bibir. Ya Allah, senyumnya kalau suami gajian doang, atau kalau suami bawa kresek pulang ke rumah. Kan perempuan mah biarpun cuman dibawain seblak ya dia seneng bener Bu. Bawa apaan Pak? Seblak sama cilok, ih demen bener. Langsung dipuji-puji lakinya, emang suamiku nih baik, tercinta katanya. Padahal cuma seblak doang. Apalagi kalau pulang-pulang dibawain emas ya Bu ya. Nah, tapi perempuan soleha nggak begitu. Perempuan soleha lakinya pulang baik bawa sesuatu ataupun tidak bawa sesuatu, baik sedang dalam keadaan letih, lelah ataupun tidak, baik sedang marah ataupun sedang dalam keadaan baik-baik saja. Istri soleha kalau suami pulang dia tidak lepas cium tangan. Kita ketemu guru cium tangan nggak? Cium? Bulak-balik gitu kan? Sama suami begitu nggak? Allahu Akbar. Saya mau nanya deh sama ibu-ibu yang hadir di majelis saya pagi ini. Ibu, tadi berangkat udah izin belum sama suami? Diizinin nggak? Cium tangan nggak? Ngucap salam nggak? Meluk dulu nggak? Udah dimasakin suaminya? Udah beres rumah? Jangan sampai berangkat ngaji kemana-mana pengen ketemu sama guru, sama ustadz, sama ustazah, sama ulama, sama hubabah dan lain sebagainya, tapi lupa ngeberesin rumah dan keluarga. Suami ditinggal, anak ditinggal, hati-hati. Banyak kita sekarang ngejar pengajian di mana-mana, ya. Ada yang nginep-nginep dari malam subuh dan lain sebagainya, tapi kita lupa. Ada yang sampai nggak diizinin. Kalau diizinin nggak apa-apa nih datang ke majelis saya. Diizinin sama suami, alhamdulillah. Nah kalau bisa izin, peluk, cium tangannya bulak-balik, abang. Mama izin berangkat dulu ya. Tuh istri soleha begitu modelnya. Insya pulang dari sini panggilan diganti. Jangan lagi ayah sama ibu, manggil ayah ibu tuh kalau depan anak. Tapi kalau lagi nggak depan anak punya panggilan khusus. Apa contohnya? Yang, beb, gitu ya. Ada orang udah masuk usia 70 tahun, kakek-kakek. Dia panggilannya sama istrinya yang mau tidur, yang mau makan, yang bininya juga begitu. Saling panggil yang, cucunya nanya, kek, masya Allah kek. Kakek apa tipsnya kok usianya udah tua sama nenek, umurnya panjang nih alhamdulillah, tapi kok panggilannya masih yang? Kata kakeknya bilang, cuk, kakek manggil yang ke nenek bukan karena kakek romantis, tapi karena kakek lupa siapa nama nenek. Akhirnya kakek panggil yang, ya daripada salah manggil nama orang ya udah panggilnya yang. Tapi ini jadi pelajaran, reminder buat kita. Kalau yang tua aja masih manggilnya romantis, maka istri soleha dia punya panggilan romantis buat suami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa lama lagi saya ceramah ibu-ibu? 5 menit lagi. Saya lanjutin dikit ya. Abis ini saya acara lagi ke Nyenclek situ Bu. Cilangkap ada Muludan lagi ya abis ini, masya Allah. Kita lanjut dikit lagi ya Bu ya. Sampai mana tadi? Yang ya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau manggil istrinya punya panggilan khusus. Itu udah lumrah. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya Uwais, wahai Aisyah yang menggemaskan. Kalau bahasa kita, Aisyah bolo-bolo begitu. Iya, Nabi manggilnya begitu. Uwais itu artinya Aisyah kecil, kegemesin gitu. Atau ya zaujati, wahai istriku. Istrinya pun manggil suami, ya zauji, wahai baginda, wahai sayangku tercinta, dan lain sebagainya. Kalau dipanggil sama suaminya, dia jawab dengan panggilan yang baik. Ya Humairah, labaik ya Rasulullah. Tuh istri yang soleha enak kalau dipanggil, Bu. Mama, labaik papa. Masya Allah. Orang Cibinong dipanggil sama suami, mama, oi. Di belakang nih Pak. Woi, dijawabnya Masya Allah. Tuh Aisyah begitu. Para istri Nabi kalau jawab panggilan Nabi, labaik ya Rasulullah, labaik ya zauji. Wajah senyum, ucapannya baik. Jangan yang kasar-kasar. Insya Allah suami kalau punya istri model begini, dia nggak berpaling sama yang lain, Bu. Kenapa? Setiap pulang rumah istrinya sudah melebarkan senyumnya. Assalamualaikum Beb. Bebek sayang, pengen makan? Dibukain pakaiannya. Dari kantor kopernya dibawa. Kalau dari sawah cangkulnya dipegang. Ya kan macam-macam sesuai dengan pekerjaan suami ya. Yang bawa gerobak, gerobaknya dimasukin sama bininya. Masing-masing. Gitu ya. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Apalagi kalau sedekahnya sama suami sendiri, ya Allah. Itu baru senyumnya istri sama suami. Belum cium tangannya ketika suami istri saling bersentuhan karena Allah. Apa dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan? Ketika suami mendatangi istrinya lillahi ta'ala, maka dia sesungguhnya sedang bersedekah di jalan Allah. Tapi kalau dia mendatangi yang haram, maka dia sedang bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Artinya suami istri yang saling bersentuhan saja pahala dihitungnya di sisi Allah. Suami istri yang rajin physical touch, sentuhan, ini Masya Allah, gugur dosa-dosa keduanya, saling ridho, cium tangan, gandengan kemana-mana. Maka ibu-ibu kalau jalan sama suami jangan lupa gandeng yang erat suaminya. Kadang-kadang banyak suami kalau jalan sama bini dia lupa bawa bini. Lakinya jalan duluan, bininya di belakang. Gandengannya di awal dong, ya saya bawa bini katanya ya. Bininya di belakang bawa anak 3, yang satu digendong, yang satu digandeng. Ya Allah, ini ya. Jadi banyakin senyum, jangan lupa cium tangan, minta ridho, kalau perlu tiap hari minta maaf. Ucapannya yang baik-baik. Kalau Syahrini bisa lembut ngomongnya, kita kurang lebih juga begitu. Insya Allah ya. Idza nazarta sarratska wa idza amarta ata'at. Istri yang salihah kata Nabi cirinya yang kedua, kalau diperintah dia taat. Tadi udah kita bahas ya Bu ya. Selama perintahnya yang baik taatin, yang nggak baik nggak usah ditaatin. Itu. Kalau ada, ini jadi pertanyaan, Ustazah, saya punya orang tua sama suami. Dua-duanya punya permintaan, mana permintaan yang harus saya penuhi terlebih dahulu? Maka istri yang salihah dia dahulukan hak suami baru hak orang tuanya. Karena suami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan boleh ada yang disembah setelah Allah bagi para istri, maka aku akan menyuruh para istri untuk menyembah suaminya. Saking banyaknya kebaikan istri yang taat sama suami. Tapi kita nggak boleh nyembah suami. Ini cuman sindiran aja. Bagaimana perempuan itu harus taat sama suaminya. Karena surga perempuan bukan di orang lain, tapi surga perempuan di bawah ridho suaminya. Ada perempuan yang meninggal tiba-tiba, suaminya redho, kata suaminya, saya ikhlas ya Allah, saya redho istri saya selama ini nutup aurat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia rajin sedekah, ngajinya nggak ketinggalan.
perlakuannya baik sama suami, ya Allah, saya redha dunia akhirat, masukkan ia ke dalam surga. Nih, kunci surganya perempuan ada di tangan suaminya. Ada yang nanya, Ustazah bagaimana kalau suaminya durhaka? Iya, kalau suaminya soleh kita masuk surga, kalau suaminya nggak soleh bagaimana? Kan banyak istri yang punya suami tapi suaminya tuh kayak Fir'aun bahasanya, ya. Cuman jangan kita kata Fir'aun juga. Ini contoh kisah Fir'aun, bagaimana Asiyah, kalau Aisyah istri Nabi, Asiyah istrinya Fir'aun. Asiyah imra'ah Fir'aun, dia jaga keimanannya dan matinya di tangan suaminya sendiri, disiksa oleh Fir'aun gara-gara dia mempertahankan agama Musa, beriman kepada Allah. Ternyata kesabarannya menghadapi suami yang durhaka itu juga jadi wasilah jalan dia masuk ke surga. Jadi bukan cuman perempuan yang punya suami soleh yang bisa masuk surga, tapi perempuan yang ketika kita ditakdirkan menikah dengan laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang durhaka, maka kalau kita sabar ngejalaninnya, insya Allah itu jadi wasilah kita dapat surganya Allah. Bu, jadi jangan pernah lelah nasihatin suami, doain suami. Ibu kalau suami lagi tidur sering didoain nggak? Sering. Kalau anak lagi tidur sering didoain? Anak lagi tidur kita doain, kita bacain ubun-ubunnya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadiin anak saya anak soleh semua. Tapi lupa kalau suaminya lagi tidur jarang yang doain. Suami lagi tidur tiup juga ubun-ubunnya, Bu. Ya, Rabbi habli zaujan salihan, ya Allah, karuniakan aku suami yang soleh, pegang dadanya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu, lapangkan dadanya, rubah sifat buruknya, sabarkan ia, ya Allah, jadikan suami yang soleh, tiup ubun-ubunnya. Pelan-pelan aja niupnya, kebangun lakinya bingung nanti ya, Masya Allah. Ini sering-sering doain, anak didoain, suami didoain. Pernah ada satu kisah sedikit lagi. Ini dalam, ya, kisahnya ini bermula dalam kitab An-Nawadir. Dikisahkan ada seorang perempuan yang soleha, ngajinya rajin, sholatnya rajin, ucapannya baik, tapi ternyata rizkinya punya suaminya nggak bagus. Dia cuman soleha sendiri, tapi suaminya nggak soleh. Ini perempuan saking solehanya, setiap dia melakukan apapun selalu dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kullu mri'in, setiap perkara apapun dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai baju Bismillah, dia keluar rumah Bismillah, masuk kamar mandi Bismillah, mau makan Bismillah. Ini perempuan yang solihah, Masya Allah, nggak lepas dari kalimat thayyibah bibirnya, minta sama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika lakinya gedek sama dia. Ada laki yang dia soleh kagak, tapi dia dengki melihat istrinya soleha. Asal istrinya soleha dikatain, jangan so ustazah dah mah, jangan so alim dah jadi bini, jangan so nasehatin jadi bini. Ada laki yang begitu, tapi insya Allah suami kita orang baik semua, mudah-mudahan, amin. Kalaupun belum baik, mudah-mudahan jadi baik, insya Allah. Suaminya kesel melihat istrinya yang sok taat, dikit-dikit baca bismillah, baca kalimat thayyibah, ngaji, sholat. Lakinya punya ide ngerjain istrinya. Punya duit, ditaruh di dompet, datang ke istrinya. Mah, tolong nih, papa punya duit di dompet, simpen dompet ini sebaik mungkin. Jangan sampai hilang karena nanti duitnya pengen papa ambil lagi. Sebagai istri yang baik, mama harus amanah ngejaga nih dompet. Karena ada istri yang suka jadi maling suami. Betul-betul. Kok laki dompetnya lagi tebel duit, kita suka ngeliatin tuh. Ditanya sama suami, ngapain mah? Enggak, ngerapiin doang katanya. Kurang sejajar katanya ya. Hati-hati. Ya, udah dikasih duit sama suami, tapi kita tetap jadi maling suami, dosa. Apalagi suaminya nggak tahu, kita nggak izin ya. Apalagi laki kita dermawan, beda kalau suaminya pelit, kita ambil duitnya tanpa izin boleh, dengan catatan lagi terdesak,
buat makan anak, buat bayar sekolah anak boleh. Itu namanya punya laki meregehese, pelit, medit. Ya, nggak apa-apa kata Nabi. Jadi satu ketika dia bilang, nih papa titipkan dompet, tolong mama jaga sebaik mungkin. Diambil sama istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Dilihatin sama suaminya ngintip. Baik pak, mama jaga ya. Ditaruh di laci yang tersembunyi sekali, ditutup sama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pokoknya lisannya nggak lepas dari bismillah. Dikit-dikit bismillah, 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 ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinya tahu, bininya naruh situ. Pas bininya nggak ada, dicolong sama lakinya, diambil. Tahu rasa kamu, jangan sok-sok deh bismillah, bismillah. Dibuang sama lakinya ke dalam sumur yang dalam. Keesokan harinya lakinya datang. Mah, mana duit papa yang kemarin papa titip sama dompetnya juga? Oh ada nih pak, mama sudah simpan dengan sebaik mungkin. Ketawa suaminya. Nanti akan saya hukum kamu karena kamu sudah menghilangkan dompet saya. Ketawa suaminya. Begitu buka lacinya, istrinya bilang bismillahirrahmanirrahim. Seketika Allah kirim malaikatnya untuk ngambil lagi tuh dompet. Ini mungkin secara akal nggak masuk akal. Cuman kalau udah kun fayakun, Allah yang berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gak ada yang bisa bilang enggak. Allah ambil dompet itu, suruh malaikat dibalikin lagi ke dalam laci itu dalam keadaan utuh. Istrinya ambil bismillahirrahmanirrahim. Karena dari ucapan istrinya ada tawakal. Dia nitipinnya sama Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, sudah saya titipkan kepadamu ya Allah. Dibuka, ada. Kaget suaminya. Ya Allah, kok bisa ada mah? Iya kan mama simpen pak. Enggak. Akhirnya suaminya bilang, sebenarnya ini sudah papa curi, papa buang ke dalam sumur. Tapi kenapa masih ada utuh? Akhirnya disitulah suaminya bertobat. Dia jadi soleh gara-gara istrinya soleha. Makanya jadi istri soleha nih manfaatnya bukan cuma buat kita, tapi buat orang-orang sekeliling kita, wabil khusus suami kita sendiri. Kita nasehatin capek mulut kita berbusa, tapi wasilah kita doain suami kita, kita tunjukkan dengan sikap, perilaku dan ucapan kita. Insya Allah lama-lama Allah yang bukain hatinya. Jadi jangan pernah lelah berdoa ya bu ya. Tuh istri soleha kata Nabi, idza nazarta sarratska, kalau dipandang nyejukin hati, nyejukin mata, nyejukin hati. Wa idza amarta ta'at, kalau diperintah dia taat. Dan yang ketiga, wa idza ghibta hafizat, kalau suaminya enggak ada di sisinya, dia menjaga kehormatannya sebaik mungkin. Berapa banyak nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Suaminya kerja, ada yang ditinggal berbulan-bulan, ada yang ditinggal dinas, dia masukin laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Dia berzina dengan laki-laki lain, padahal suaminya lagi nyari nafkah di luar sana. Ya Allah, ya Rahman. Mudah-mudahan insya Allah kita punya kehormatan, kesucian dijaga. Allah jaga kita hanya untuk pasangan halal kita. Ya, jadi perempuan solihah tadi kalau dalam Al-Quran cuma dua, dia taat sama menjaga. Pokoknya kalau udah taat sama Allah aman, taat sama Rasul aman, taat sama suami, taat sama orang tua, aman dunia. Hafizat, dia mampu menjaga semuanya, menjaga amanah yang Allah kasih, pendidikan anaknya, menjaga harta yang suami titipin, dia nggak pakai buat hal-hal yang lain. Zaman sekarang banyak istri yang minjam online, banyak suami yang judi online, suaminya judi online, istrinya pinjaman online. Berantem, cerai, ada yang sampai bunuh-bunuhan. Ya Allah ya Rabb, itu namanya nggak amanah dengan suami sendiri. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ngutang baju izin nggak sama suami? Izin apa enggak? Izin nggak? Kalau bayar utang duitnya duit siapa? Duit suami. Hati-hati ya. Kita harus amanah, bukan hanya amanah menjaga kehormatan kita, tapi juga apapun yang dititipkan oleh pasangan kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kita jadi istri yang salihah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana hablana min azwajina
wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupin kami dengan yang halal, jangan yang haram kami pengenin ya Allah, jangan yang halal biar cukup buat kami ya Allah. Itu doa kita setiap habis sholat, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 10, saya izin, saya ada acara lagi, langsung ngejar ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di 2 pertanyaan dikumpulin, langsung saya jawab semuanya ya. Baik, silahkan. Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah terima kasih atas kesempatan waktunya. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Khairunisa Ustazah. Ada seperti yang Ustazah tahu, dalam rumah tangga hari ini kita punya 2 fenomena besar. Ya. Pertama adalah adanya KDRT, yang mana KDRT, entah ini laki-laki yang melakukan KDRT ataupun perempuan yang melakukan KDRT, pasti yang menjadi objek masalah atau yang disalahkan dalam sisi masyarakat saat ini adalah pasti perempuannya. Itu yang pertama. Namun ada yang nggak KDRT Ustazah, ada yang tidak KDRT, namun keluarga ini, maksudnya suami istri ini setuju untuk melakukan yang namanya program child free atau yang nggak punya anak. Sedangkan berdasarkan dalam sensus di Indonesia terakhir di 2022 ini sudah ada 70.000 perempuan yang menyetujui atas program itu. Nah Ustazah, bagaimana kita ini dirido kan, suami ridho untuk melakukan child free, tapi kan itu sama saja seperti menolak atas takdirnya Allah. Bagaimana menurut Ustazah atas 2 fenomena besar ini? Baik. Terima kasih. Ya, langsung dikumpulin aja ya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi ibu-ibu? Ada satu? Ya, silahkan Mbak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Ibu Nurmala, ibu 2 anak. Tadi kan sebelumnya Ustazah memaparkan hati-hati sekarang ini anak-anak ada anak SD itu bahkan yang kayak ayah bunda ke lawan jenisnya itu. Nah sekarang itu namanya itu bukan pacaran Ustazah, namanya keras-kerasan. Nah gitu, keras. Bahasa anak Gen Z tuh. Iya, bahasa Crush. gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami sebagai orang tua menghadapi kalau menemukan chat seperti kayak ke lawan jenisnya gitulah, ngechatnya gitu, menepis kekhawatiran saya sebagai seorang ibu kalau ada anaknya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin jawab pertanyaan dulu. Yang pertama ya, ada 2 fenomena dalam rumah tangga nih, kasus KDRT dan juga child free ya. Banyak sekarang kasus perceraian emang faktor besarnya itu kalau nggak perselingkuhan ya KDRT. Tapi KDRT ini bukan hanya dari laki-laki kepada perempuan, ada yang dari orang tua kepada anak, itu masuk KDRT juga. Ya, kemudian dari istri kepada suami, tapi yang paling sering dari banyaknya kasus adalah mayoritas kasus suami yang berlaku keras kepada istrinya, baik verbal maupun non-verbal. Ada yang KDRT-nya nggak pakai fisik, tapi dengan ucapan, hobinya memaki istrinya. Wah, kebun binatang keluar semua. Istrinya dikatain dari A sampai Z. Ada juga istri yang KDRT sama suami dengan lisannya. Wow, dikit-dikit memaki suaminya. Nah, itu KDRT bisa dilakukan oleh siapapun dalam lingkup keluarga. Ya. Nah, kalau kasus ini terjadi KDRT, banyak yang menyalahkan perempuan. Ya. Kenapa sih kamu masih bertahan? Udah tahu lakinya begitu, kok masih bertahan? Ya, gimana ya? Rumah tangga kan nggak sesimpel itu, Bu.
Bisa jadi, mohon maaf begini, ada yang di KDRT sekali dia masih pertahankan suaminya, bukan berarti dia tuh hobi di KDRT, bukan. Tapi dia masih punya harapan bahwa suaminya itu sedang khilaf dan bisa berubah. Kalau orang masih ngelakuin dosa sekali, kasih kesempatan, bisa jadi mungkin dia khilaf, dia bisa berubah. Tapi ternyata udah dikasih kesempatan kedua kali dia ngulang lagi, boleh kita untuk tidak mempertahankan. Banyak hal kenapa perempuan itu nggak langsung buru-buru cerai. Emang dalam Islam pun untuk talak dan cerai itu perempuan nggak dikasih hak. Yang dikasih hak talak tuh laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan dikasih hak talak, abis dunia, nggak ada yang nikah, cerai semua orang. Karena perempuan kalau lagi ngambek berantem ngomongnya minta cerai mulu. Ceraikan aku, balikan aku ke rumah orang tuaku, talak aku, sambil teriak-teriak. Ya, tapi suaminya pasti tenang, diam. Suami tuh kalau udah kesel banget baru dia ngucap talak. Tapi itulah indahnya Islam. Islam memberikan hak talak kepada laki-laki karena laki-laki lebih berpikir rasional daripada perempuan yang ngedepanin hati. Kalau hatinya udah sakit, pisah, pulangkan aku, udah jangan lagi sama aku, udah nggak ada hubungan lagi kita. Tapi laki-laki rasional, ditimbang-timbang lagi. Nah, ada yang di KDRT perempuannya disalahkan. Jangan. Pentingnya woman support woman, saling support perempuan. Bisa jadi dia bertahan mikirin anak, bisa jadi dia bertahan, dia bingung kalau habis cerai dia harus ngidupin anaknya tinggal di mana. Kita nggak ada yang tahu. Cuman sebagai tetangga kerabat penting kita untuk tetap menasehati. Kalau sekiranya nggak bisa ngelanjutin, coba cari solusi yang lain atau cari orang yang bisa menasehati pasangannya. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, istilah child free. Child free ini adalah ibu-ibu, ini bahasa Cibinong ya Bu ya, bahasa Ciri Mekal. Child free ini adalah keinginan untuk nggak punya anak sama sekali selama nikah. Jadi nikah itu tujuannya bukan punya anak, ya udah nikah doang. Dan ini sekarang lagi rame digaungkan oleh para public figure yang akhirnya banyak diikutin nih pandangannya. Oh udah deh, kita nggak mau punya anak juga, punya anak ribet. Kenapa orang punya prinsip child free, nggak pengen punya anak selama nikah? Satu, ada yang terlalu cemas dan khawatir kalau gen yang dihasilkan nggak sesuai sama ibu bapaknya. Contoh, emak bapaknya nih cakep, cantik, ganteng. Begitu lahir anaknya nggak cantik, wah marah dia. Udah kalau gitu kita nggak usah punya anak deh. Banyak akhirnya child free. Yang kedua, karena banyak yang belum siap jadi orang tua dan dia punya trauma masa lalu. Dia menganggap, ya Allah kayaknya saya nggak siap deh kalaupun harus jadi orang tua. Saya takutnya zolim sama anak. Maka saya juga nggak mau menjudge 100% orang yang punya prinsip child free. Begini, kalau ada yang punya prinsip demikian, mangga, tapi jangan ngajak-ngajak orang. Ya, kita nggak bisa juga meremehkan, oh yang punya konsep itu dia dosa. Enggak juga, siapa tahu dia lebih matang secara pemikiran. Ada orang yang sebenarnya nggak siap punya anak, tapi dia punya anak, akhirnya zolim sama anaknya. Pendidikannya enggak, tiap hari anaknya dimaki-maki sama orang tuanya, nggak diajarkan agama. Buat apa kalau gitu? Ada yang mereka akhirnya berprinsip, udah deh kita nggak usah punya anak, takutnya kita zolim sama anak. Atau gara-gara kita nggak bisa punya anak, program sana sini nggak kelar-kelar juga, nggak pernah menghasilkan, ya udah kita child free aja, ya silahkan. Jadi sebenarnya nggak dosa juga, itu tergantung pandangan dan keadaan keluarga tersebut. Tapi sekali lagi prinsipnya masing-masing, jangan ngajak orang. Orang punya keinginan, orang punya pendapat, apalagi public figure punya prinsip ini, jangan ngajak orang. Artis punya prinsip gini, jangan ngajak orang. Cukup dengan pribadi dan kesanggupan masing-masing, gitu ya. Baik, yang kedua Ibu, terkait dengan anak zaman sekarang ya, anak-anak sekarang itu pergaulannya sudah ngeri banget, apalagi anak SD, bener. Intinya orang tua harus punya penjagaan terkait teknologi. Ngasih HP ke anak sekarang boleh, tapi ada prinsip dan kesepakatan. Ya ustazah, saya salah dari awal, anak saya janjiin dibeliin HP, padahal mah jangan. Kalau adik mau main HP, pinjam HP ayah atau bunda. Gak boleh dikasih tuh HP tuh. Oh, nanti kalau kamu udah kerja bisa beli duit sendiri, baru dikasih HP. Atau udah gede, udah ngerti gunain HP baru.
Ternyata ditemukan cat dengan lawan jenis. Bahasa anak sekarang ya sama aja kayak pacaran, suka itu crush. Oh gue ada yang di-crushin nih katanya, ada yang disuka nih, ada yang dituju, ada yang dimau si ini katanya. Saya kira kalau sekedar suka itu fitrah. Jadi kalau anak lagi masa pubertas, baru-baru tumbuh, usia-usia SD menuju SMP kan baru mengenal lawan jenis. Ibu itu harus jadi tempat curhat. Kak, kakak suka sama siapa? Jangan malah kecil-kecil udah suka-sukaan, belajar. Akhirnya anak tertutup sama orang tua. Dia bikin dosa di luar sana nggak bilang sama ibunya. Coba, kakak suka sama siapa? Ada deh bun, kayaknya kakak suka deh bun sama dia. Dia suka senyum-senyum ke kakak, kayaknya dia suka juga deh bun katanya. Jadi terima curhatannya, sering ajak ngobrol biar anak terbuka. Nanti baru dinasehatin, kakak suka boleh, tapi sampai pacaran melakukan maksiat, sesuatu yang Allah nggak suka itu nggak boleh gitu. Nanti kalau kakak mau pegangan tangan, mau pelukan, mau apa, itu harus akad nikah dulu. Kapan mah akad nikahnya? Nanti kalau udah gede. Sekarang mah suka aja dulu nggak apa-apa begitu. Ya, jadi orang tua yang harus jadi tempat curhat anaknya, dan kita sebenarnya pilar benteng anak kita tuh ya kita sendiri. Jadi ibu tuh jangan sibuk sendiri. Ini jadi reminder buat kita ya. Saya juga ya, kita semua banyak kekurangan. Saya juga sering kayak muhasabah, ya Allah banyak kurang saya sebagai seorang ibu. Akhirnya sekarang tiap malam saya punya waktu namanya deep talk sama anak. Jadi kalau mau tidur kan enaknya main handphone ya. Handphone tutup. Nanti main handphonenya anak udah tidur, atau ya besok pagi lagi bisa tutup dulu, ngajak ngobrol. Kak, kakak yang suka ganggu kakak di sekolah siapa? Oh curhat, anak saya laki tapi demen curhat. Laki-laki baru kelas 2 SD, diceritain semua perkara gurunya, kawannya, temennya semua, dengerin. Nah itu jadi filter buat kita, seperti itu ya. Baik ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 10 saya izin nih ngejar lagi ke Nyenclek ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat, panjang umurnya. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususin buat guru kita Ibunda Ustazah Hajah Rosani, Ibunda Ustazah Hajah Aminah, para guru-guru yang lain semua yang hadir, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat sampai kita ke bulan suci Ramadan. Dan paling utama mudah-mudahan Allah jadikan kita istri, anak dan ibu yang solihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.